Pemirsa intens investigasi. Baru-baru ini pedangdut Ayu Ting Ting kembali menuai sorotan atas apa yang ia unggah di media sosial. Ya, di tengah hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana yang sedang bucin-bucinnya, kabar tak sedap justru muncul di media sosial, di mana konon pihak keluarga Letu Fardana meminta netizen untuk menghapus semua poster Letu Fardana dengan Ayu Ting Ting yang tersebar di media sosial. Meski masih diragukan atas kebenaran kabar tak sedap itu, Ayu Ting Ting seolah justru menanggapi kabar itu hingga ia pun mengunggah kata-kata berserah diri kepada Sang Pencipta. Lalu seperti apa kata-kata yang diunggah oleh Ayu Ting Ting itu? Benarkah kabar itu hanyalah hoaks belaka? Mengingat beberapa waktu lalu Ayu terlihat berbuka bersama dengan keluarga besar Letu Fardana. Dan bagaimana pula di tengah kabar Ayu Ting Ting yang akan segera menikah dengan Letu Fardana, mantan suami Ayu, NG Baskoro, tiba-tiba nongol hingga mengaku secara penuh tentang hubungan mantan istrinya itu dengan Letu Fardana. Benarkah jika Ayu Ting Ting mengundang mantan suaminya di pesta pernikahannya dengan Letu Fardana, NG mengaku akan datang jika diundang oleh mantan istrinya itu. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Ayu Ting Ting baru-baru ini kembali menjadi perbincangan publik lantaran akun fanbase-nya membagikan kabar yang kurang mengenakan. Di mana akun fanbase itu membagikan pengumuman agar menghapus semua poster yang menampakkan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana. Siapa sangka kalau permintaan itu ternyata berasal dari pihak keluarga dan meminta kerjasama atas himbauan tersebut. Ayu Ting Ting pun seolah menanggapi akan kabar tak sedap itu, hingga ia pun unggah kata-kata berserah diri kepada Sang Pencipta. Pada unggahannya itu, Ayu Ting Ting seolah berserah diri kepada hubungannya, di mana Allah akan lebih tahu mana yang terbaik dan tidak akan meninggalkan Ayu Ting Ting. Allah is your true best friend. He never leave you. No matter what people think about you, Allah knows you better. Tulis Ayu Ting Ting. Namun sebelum kabar kurang menyenangkan ini mencuat, ternyata Ayu Ting Ting sempat berbuka puasa bersama Letu Fardana dan juga keluarga besarnya hingga terlihat kebahagiaan foto di kedua keluarga itu. Di tengah Ayu Ting Ting yang seolah berserah diri, sebelumnya beberapa waktu lalu, Letu Fardana pun tampak mengunggah sebuah foto terbarunya lewat akun media sosialnya, di mana foto tersebut memperlihatkan dirinya yang sedang berada di pinggir danau dengan pemandangan yang cukup indah. Tidak ada yang menyukai para pejuang sampai musuh tiba di gerbang. Para pejuang bersembunyi di dalam nama Tuhan dan menderita dalam Dia. Tulis Letu Muhammad Fardana dalam bahasa Inggris. Sontak saja unggahan Letu Fardana itu tak lepas dari perhatian Ayu Ting Ting, di mana pelantun alamat palsu itu pun lantas berkomentar
dengan menyematkan emoji berbentuk hati berwarna hitam. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. I hope it never ends, I hope. Di sisi lain, mantan suami Ayu Ting Ting, Angie Baskoro, baru-baru ini juga sempat membuat heboh warganet karena Angie diketahui mendukung sang mantan istri yang kini sedang menjalin hubungan serius dengan Letu Fardana. Bahkan tak tanggung-tanggung, rupanya tak hanya sekedar dukungan saja, pihak Angie Baskoro pun mengungkap jika mantan suami Ayu Ting Ting itu berencana akan hadir di pesta pernikahan Ayu Ting Ting jika dirinya diundang. Maka seperti inilah dukungan yang disampaikan langsung oleh Angie Baskoro lewat sambungan telepon untuk hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana. Ya dengarnya ya seneng lah, yang namanya suatu pernikahan itu kan ibadah ya, jadi ya seneng lah, siapa yang nggak seneng dengan itu. Dia nggak jauh-jauh nih Bang dari abdi negara. Wah kalau itu gak komen ya, maksudnya ya bagus lah, pokoknya yang terbaik lah saya doain kok pasti. Ya yang pasti yang pasti itu kan pilihannya ya, pasti itu yang terbaik juga buat dia dan keluarga. Dia kan senang juga kan kalau Ayu punya jodoh gitu kan. Dia senang juga, dia turut mendoakan juga kan, biar apa yang Ayu rencanakan saat ini bisa terlaksana, ya kan? Karena kemarin-kemarin kan banyak ketunda-ketunda, emang belum waktunya Tuhan, ya kan? Ya sekarang ini waktunya Allah udah, inilah mungkin tepat kita doain bersama-sama. Itu kan Mas Enji tadi ngomong, intinya di situ. Nggak ada masalah. Mas Enji kan tadi bilang, insya Allah kalau diundang, insya Allah juga pasti datang. Kan begitu. Kalau Mas Enji nggak ada giat di tempat lain, ada kegiatan tempat lain, kemungkinan. Tapi kan ini juga kan belum, undangan kayaknya belum kesana deh. Nah, tapi kemungkinan dilihat dari keseriusannya kedua belah pihak dan keluarganya kayaknya udah di atas 80% deh kayaknya, kalau saya melihat juga begitu. Dan kita senang, maksudnya Angie ketika diundang juga dia datang kan, kemungkinan besar itu tali silaturahmi itu akan ke sana gitu loh. Biar cuma hello dulu kan dia otomatis kan ada lah, ya kan, ada kerinduan itu. Kalau sekarang pintu itu masih tertutup gitu kan. Tapi insya Allah Mbak Ayu ada pintu sedikit kebuka. Ya udah kita datang, ya kan, dengan silaturahmi, melihat anaknya itu kan satu kebanggaan juga untuk Mas Enji, gitu loh, untuk melihat anaknya langsung gitu loh. Biar selama ini dia lihat jauh-jauh ya, tapi kan ini dia lihat langsung dan bisa diizinkan, itu aja. Ya kecewa itu ada, tapi kan berjalannya waktu kan hilang dengan sendiriannya, ya kan. Udah mulai dewasa semua, hilang. Kekecewaan itu mulai menipis. Makanya kenapa Mas Enji bilang insya Allah kalau diundang akan datang, iya kan? Itu kan niatnya udah baik banget nih. Nah, itu. Tapi itu kalau diundang, ya insya Allah lah dengan hajatan besar ini bisa dipertemukan semua kan, luar biasa tuh, ya kan? Ini luar biasa, ini waktu ini tunggu-tunggu nih, ya kan? Insya Allah jadi deh. Ini calon Mbak Ayu yang luar biasa. Ya, kedepannya mereka akan bahagia. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Namun pihak Angie sendiri tetap optimis dapat memperbaiki hubungan komunikasi dengan Ayu Ting Ting. Bahkan pernikahan Ayu ini dinilai Angie juga akan meningkatkan nilai kedewasaan Ayu hingga nantinya bisa berdamai kembali dengan pihak Angie sebagai mantan suami. Saya rasa begitu, yang Angie ngomongin itu intinya di sana. Silaturahmi itu yang saya bilang tadi. Dengan ada orang ketiga lagi, dalam artian calon dan nanti akan menjadi bapak sambungnya, orang tua sambungnya daripada Bilqis, otomatis kan pikiran bertambah dewasa lagi, dan tambahan untuk Mbak Ayu untuk sharing. Kemungkinan insya Allah pasti orang tua itu pasti akan menyambungkan itu kok.
otomatis itu ada orang lagi yang bisa berdiskusi dengan Mbak Ayu sama Bilqis. Jadi tambah lagi. Jadi ya insya Allah lah, pola pikir bisa berubah semua. Bisa silaturahmi tersambung, bisa semua orang tua juga bahagia, termasuk ke depannya Mbak Ayu. Luar biasa, Mbak Ayu akan dapat jodoh yang tepat karena dia udah punya keikhlasan, pertemukan dengan siapa? Mas Enji. Saya rasa pintu-pintu itu semua akan terbuka lah. Kita apalagi jodoh udah depan mata. Nggak nyangka lah. Nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu, saya nggak bisa ngomong kalau itu. Doain aja yang terbaik ya. Lantas seperti apa pula Tessa Mariska sebagai ibu Persit juga memberikan wejangan untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan menjadi istri dari Letu Fardana? Lalu seperti apa wejangannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Akan segera menjadi istri seorang anggota TNI, Ayu Ting Ting juga menuai sorotan dari para selebritis yang mempunyai status sebagai istri dari tentara, seperti salah satunya Tessa Mariska. Lantas seperti apa Tessa Mariska sebagai ibu anggota Persit atau Persatuan Istri Tentara yang terlihat memberikan wejangan untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan menjadi istri dari Letu Fardana? Di mana memang akan banyak kekhawatiran saat menunggu suami bertugas di luar kota. Hingga Tessa pun tak lupa memberikan bagaimana cara mengatasi rasa kekhawatiran tersebut. Aku senang dengan nambahnya artis masuk ke nanti otomatis kalau jadi married jadi ibu Persit, aku senang sih. Jadi ada senior yang bergabung lagi untuk menjadi pemimpin bangsa ini, suaminya. Aku senang banget. Ya kalau dibilangin bucin ya wajar ya, namanya anak muda ya, lagi cinta-cintaan. Apalagi misalnya masnya lagi tugas di luar kan, kalau tugas kan nggak setiap saat megang handphone. Nah namanya kita lagi kayak aku dulu lah, namanya lagi sayang-sayangan pasti pengen tahu dia lagi apa sih, dia lagi gimana sih, dia ngapain sih, gitu-gitu pasti. Apalagi kalau misalnya mati handphonenya, misalnya lagi tugas, lagi dinas, tidak ada sinyal. Apalagi kalau di luar kota ya tidak ada sinyal, kita kan akan agak was-was gitu. Aduh, aku bukan LDR lagi, suami aku kan tadinya di Intel. Dia pergi pembebasan yang di Filipina, yang dalam pembebasan apa waktu di Filipina tahun sekitar 2018-an ya. Itu suamiku pergi ke sana 2018-an. Suamiku pergi ke luar negeri, aku tidak tahu. Tidak ngomong apa-apa, aku taunya izinnya ke kantor. Tiba-tiba dia tidak tahu nomor teleponnya berapa, tidak bisa dihubungi, tidak apa, sampai aku berpikir suamiku udah nggak ada. Ya resiko ya, sudah resiko bilang apa. Jadi kalau bisa kita paham akan tugas suami kita paham akan tanggung jawab suami kita ke negara, kita paham itu yang harus diapain. Kalau kita nggak paham, itulah yang akan membuat pertengkaran. Sebagai istri TNI, Tessa juga ungkap penghasilan suaminya. Walau tidak menyebut nominalnya, tapi ditegaskan oleh Tessa selama tidak meminta lebih maka akan cukup saja. Bahkan bisa lebih karena mendapat tunjangan dari negara seperti tunjangan kesehatan dan lainnya. Meski begitu, kalau sang istri tidak bisa menerima penghasilan sang suami, maka biasanya akan menjadi sebuah masalah. Walaupun penghasilan TNI sudah jelas dan selalu tepat waktu. Beda dengan penghasilan seorang pedangdut yang belum tentu dalam sebulan bisa dapat berapa kali manggung.
Karena itu banyak tantangan dalam masalah finansial jika sang istri tidak mau mengerti dan memakluminya. Kalau itu aku nggak ada kapasitas untuk mengutarakan ya, karena itu kan takutnya juga berubah-ubah ya. Aku katakan sekarang tiba-tiba besok ada perubahan, contohnya lusa ada perubahan, itu aku nggak pantas untuk mengatakan. Tapi ya kalau misalnya kita melihat begitu banyaknya perwira-perwira pertama, perwira-perwira, pasti buktinya mereka masih happy aja, masih rukun sama keluarganya, masih happy. Kalau kita menerima dengan kecuali kan kita kan kalau perwira menengah ini kan anaknya belum banyak ya, disesuaikan kok sama negara. Kalau hanya untuk makan, kalau hanya untuk happy satu keluarga, yang ngasih orang tua segala macam dengan sekedarnya ya masih bisa kok. Ya sebenarnya gini, kalau hitung-hitungan duniawi, kalau kita tidak menyadarin posisi suami kita sebelum kawin, sebelum married kita tahu posisi suami kita apa. Kalau kita tidak menyadarin, nah itu yang apapun pasti akan kurang, ya. Logikanya misalnya kayak aku dulu di Kalimantan, satu kali nyanyi aku sampai 250 juta, itu tahun 2005 loh. Nah ya tentu nggak balance, tentu pasti jauh banget berkurangnya. Tapi kalau kita menerima ya udah ini memang tugas suami aku, mau bilang apa, segini memang gajinya, itulah resiko aku. Jadi sekarang yang dituntut adalah kelegowoan hati seorang istri. Perwira dia kan semakin naik semakin bertambah penghasilannya, semakin naik semakin bertambah. Kalau kita legowo, ujung-ujungnya sebenarnya sama kok. Malah lebih, kita ditanggung sama negara, kesehatan ditanggung, anak saya walaupun anak sambung ditanggung. Nanti saya misalnya kita juga terima pensiun, kalau kita insya Allah nggak masalah macam-macam ya. Kita nanti ke depannya juga terima pensiun tepat waktu loh. Tepat waktu dan kita tenang. Kalau kita penyanyi, besok gue dapat nggak ya job sekian ya? Masih mikir, besok lusa gue dapat nggak ya? Oke kalau dapat gitu loh. Sebenarnya kalau kebesaran hati seorang TNI, seorang kayak aku, seorang ibu Persib dibesar, sebenarnya ujung-ujungnya juga nyaman-nyaman aja kok. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.